Di tengah hiruk-pikuk kehidupan Balaraja pada akhir abad ke-19, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Lee Eng Hock. Ia tidak lahir dari keluarga bangsawan atau saudagar kaya yang namanya dikenal luas. Ia adalah putra seorang ayah pekerja keras, seorang Tionghoa peranakan yang menanamkan nilai ketekunan melalui kerja keras dan teladan nyata. Keluarganya hidup sederhana, cukup tanpa kemewahan. Dari lingkungan inilah, Lee Eng Hock kecil belajar pelajaran pertamanya tentang kehidupan, bahwa nilai seseorang tidak diukur dari harta, melainkan dari kerja keras dan karakter yang kuat. Sejak usia dini, Lee Eng Hock menunjukkan minat yang besar pada dunia aksara. Ketika anak-anak seusianya lebih suka bermain di luar, ia justru menemukan dunianya dalam lembaran-lembaran koran bekas pembungkus barang. Bagi Lee Eng Hock, huruf-huruf yang tercetak di sana bukan sekadar tinta di atas kertas, melainkan jendela menuju dunia yang lebih luas. Ia melahap setiap kata, setiap kalimat, berusaha memahami berita dari berbagai pelosok negeri yang belum pernah ia lihat secara langsung. Ayahnya, melihat semangat ingin tahu di mata sang anak, tidak pernah melarangnya. Justru ia mendukung dengan caranya sendiri, membiarkan putranya belajar tentang dunia dari sisa-sisa informasi yang mereka miliki. Kegemarannya membaca membentuk cara pandangnya terhadap dunia. Ia mulai menyadari adanya ketidakadilan, kesenjangan, dan penindasan yang dialami bangsanya di bawah kekuasaan kolonial. Koran-koran itu, meski sering menjadi corong pemerintah Hindia Belanda, secara tidak langsung juga memuat berita-berita pergerakan yang mulai tumbuh. Dari sanalah, benih-benih kesadaran nasionalisme mulai tumbuh dalam dirinya. Ia memahami bahwa nasib bangsanya bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja, melainkan kondisi yang bisa dan harus diubah. Ia memimpikan sebuah negeri di mana semua orang, tanpa memandang suku atau latar belakang, dapat hidup merdeka dan bermartabat. Masa kecil di Balaraja menjadi fondasi kokoh bagi perjalanan hidupnya. Di sana, di tengah kesederhanaan, ia belajar empati dari kehidupan masyarakat sekitarnya. Ia melihat bagaimana rakyat jelata berjuang setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Pengalaman ini menumbuhkan kepekaan sosial yang mendalam dalam dirinya. Lee Eng Hock tumbuh menjadi pemuda yang tidak hanya cerdas karena banyak membaca, tetapi juga memiliki hati yang tergerak oleh penderitaan sesama. Kesunyian masa kecilnya bukanlah kesunyian yang hampa, melainkan ruang di mana ia menempa idealisme dan mempersiapkan diri untuk perjuangan yang jauh lebih besar. Dengan semangat idealisme yang telah tumbuh sejak kecil, Lee Eng Hock melangkahkan kakinya menuju Semarang. Kota pelabuhan yang ramai itu menjadi panggung baru baginya. Ia memilih jalan yang tak lazim bagi pemuda Tionghoa pada masa itu, menjadi seorang wartawan. Di tengah masyarakat yang terpecah akibat politik kolonial, keputusannya merupakan bentuk keberanian tersendiri. Ia sangat menyadari posisinya sebagai minoritas bisa membuatnya menjadi sasaran empuk, namun tekadnya untuk menyuarakan kebenaran jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Baginya, pena adalah senjata paling tajam, alat untuk membangkitkan kesadaran dan melawan ketidakadilan secara intelektual. Sebagai jurnalis, Lee Eng Hock tidak sekadar menulis berita-berita biasa. Ia selalu menyelipkan gagasan kebangsaan dalam setiap tulisannya. Dengan cerdik, ia membungkus kritik terhadap pemerintah kolonial dalam ulasan budaya, cerita pendek, atau laporan sosial yang menyentuh. Ia meyakini bahwa kemerdekaan bukanlah milik satu golongan saja, melainkan hak seluruh rakyat Indonesia, termasuk kaum Tionghoa yang telah menganggap negeri ini sebagai rumah mereka. Ia memanfaatkan medianya untuk menjembatani perbedaan, menyerukan persatuan, dan mengingatkan bahwa musuh bersama mereka adalah penindasan, bukan perbedaan suku atau agama. Di balik profesinya yang tampak di permukaan, Lee Eng Hock memegang peran yang jauh lebih berisiko. Ia terlibat dalam gerakan bawah tanah, menjadi simpul penting dalam distribusi informasi terlarang. Dengan risiko besar, ia secara diam-diam menyebarkan buku-buku karya para pemikir bangsa dan pamflet-pamflet pergerakan yang dianggap subversif oleh pemerintah Hindia Belanda. Ia melakukannya bukan demi nama atau pujian. Ia melakukannya karena keyakinan mendalam bahwa ide-ide kemerdekaan harus disebarluaskan, menembus sensor dan pengawasan ketat aparat kolonial, agar dapat membakar semangat lebih banyak orang. Perjuangannya adalah perjuangan dalam kesunyian. Tak ada panggung besar, tak ada sorak-sorai massa yang mengeluh-elukan namanya. Yang ada hanyalah detak jantung yang berdebar setiap kali ia menyerahkan pamflet dari tangan ke tangan,
atau saat ia menulis kalimat-kalimat tajam yang bisa membawanya ke penjara. Ia adalah pahlawan di balik layar. Kurir gagasan yang memastikan api perlawanan tak pernah padam. Lee Eng-hock membuktikan bahwa untuk berjuang, seseorang tidak harus mengangkat senjata. Sebuah tulisan yang jujur dan berani bisa menjadi peluru yang menembus jantung kezaliman. Keberanian Lee Eng-hock akhirnya tercium oleh penguasa kolonial. Seluruh aktivitas bawah tanah yang selama ini ia lakukan dengan penuh kehati-hatian akhirnya terbongkar. Tanpa proses pengadilan yang adil dan tanpa kesempatan membela diri, ia langsung ditangkap. Tuduhan yang diberikan sangat jelas. Ia dianggap membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Sebuah cap yang mudah diberikan kepada siapa saja yang berani melawan kekuasaan. Keputusan pun dijatuhkan dengan cepat dan tanpa ampun. Lee Eng-hock harus diasingkan ke tempat yang menjadi momok bagi para pejuang kemerdekaan saat itu. Kamp konsentrasi Bovendiguel di pedalaman Papua. Bovendiguel adalah neraka di bumi. Dikelilingi hutan lebat yang tak kenal ampun dan rawa-rawa sarang malaria, tempat ini memang sengaja dirancang untuk mematahkan semangat para pejuang. Disinilah Lee Eng-hock menghadapi ujian terberat dalam hidupnya. Ia jauh dari keluarga, terpisah dari kawan seperjuangan, dan terputus dari dunia luar. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, bukan hanya melawan penyakit yang menggerogoti tubuh, tetapi juga melawan keputusasaan yang perlahan merayap ke dalam jiwa. Namun, di tengah kondisi yang paling berat sekalipun, api semangat di dalam dirinya tak pernah padam. Meski raganya terpenjara, pikirannya tetap merdeka. Lee Eng-hock tetap menemukan cara untuk berjuang. Ia terus menulis. Melalui surat-surat yang berhasil ia selundupkan keluar, ia mengirimkan kabar, menyemangati kawan-kawannya, dan terus menyuarakan harapan akan kemerdekaan. Surat-surat itu menjadi bukti bahwa semangatnya tak bisa dibelenggu oleh terali besi atau tembok kamp. Ia menunjukkan ketahanan luar biasa, mengubah penderitaan menjadi sumber kekuatan. Di antara para tahanan politik lainnya, ia menjadi simbol keteguhan, pengingat bahwa tujuan perjuangan mereka terlalu mulia untuk dikalahkan oleh penderitaan fisik semata. Tahun-tahun berlalu dengan lambat di tanah pengasingan. Tubuhnya mungkin semakin lemah karena penyakit dan kerja paksa, namun semangatnya tetap menyala terang. Ia tak pernah menyesali pilihannya. Keyakinannya bahwa Indonesia suatu saat akan merdeka menjadi sau yang menahannya di tengah badai keputusasaan. Bovendiguel gagal menghancurkannya. Sebaliknya, tempat itu justru menempa karakternya menjadi semakin kuat. Pengalaman pahit di sana menjadi saksi bisu atas pengorbanan Lee Eng-hock, seorang pejuang yang mungkin tak tercatat dalam buku-buku sejarah utama, namun jejaknya abadi dalam semangat perlawanan bangsa. Setelah bertahun-tahun menjalani pengasingan yang berat, Lee Eng-hock akhirnya memperoleh kebebasannya. Namun kepulangannya berlangsung tanpa sorak-sorai. Tak ada upacara penyambutan, tak ada spanduk yang terbentang, tak ada kalungan bunga untuk seorang pahlawan yang pulang ke tanah air. Indonesia telah banyak berubah, dan namanya seolah tenggelam di tengah hiruk-pikuk peristiwa sejarah yang lebih besar. Ia kembali ke masyarakat sebagai orang biasa, mantan tahanan politik yang harus memulai hidupnya dari awal. Kekecewaan mungkin hadir, namun ia tidak membiarkan perasaan itu menguasai dirinya. Perjuangannya bukan demi pengakuan. Ia melanjutkan hidup dalam kesederhanaan, sebagaimana masa kecilnya dahulu. Lee Eng-hock kemudian membuka sebuah toko buku kecil, tempat yang menjadi cerminan kecintaannya pada ilmu pengetahuan dan aksara. Di sanalah ia meneruskan perjuangannya dengan cara yang berbeda. Toko bukunya bukan sekadar tempat berdagang, melainkan oase pengetahuan bagi generasi muda di sekitarnya. Ia dengan sabar melayani anak-anak dan pemuda yang datang, tak hanya menjual buku, tetapi juga membagikan cerita, gagasan, dan semangat kebangsaan yang pernah membuatnya rela mengorbankan kebebasannya. Pekerjaannya di toko buku adalah bentuk perjuangan yang senyap. Ia memang tak lagi menulis di surat kabar atau menyebarkan pamflet, namun ia menanamkan benih kecintaan pada literasi dan pemikiran kritis kepada generasi penerus. Ia percaya, bangsa yang cerdas adalah bangsa yang kuat. Dengan membagikan pengetahuan, ia membangun fondasi masa depan Indonesia, memastikan api idealisme yang pernah ia perjuangkan tetap menyala dan diwariskan. Ia menjadi pahlawan tanpa tanda jasa di lingkungannya, penjaga mercusuar ilmu di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, membuktikan bahwa pengabdian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk.
Pada akhirnya, sejarah tidak sepenuhnya melupakan Lee Eng Hock. Setelah melalui proses verifikasi yang panjang, pemerintah Indonesia akhirnya secara resmi mengakui pengorbanannya. Ia dianugerahi gelar Perintis Kemerdekaan. Pengakuan ini datang di penghujung usianya, menjadi validasi atas perjuangan sunyi yang ia jalani sepanjang hidup. Kisah Lee Eng Hock menjadi pengingat penting bagi kita semua. Bahwa keberanian tidak selalu harus disuarakan dengan lantang. Bahwa suara minoritas memiliki tempat yang tak ternilai dalam narasi besar bangsa. Dan bahwa setiap pengorbanan sekecil apapun adalah tetesan air yang turut membentuk samudera kemerdekaan Indonesia.